Suatu hari nanti, anak-anak yang kita besarkan dengan cinta akan pergi meninggalkan rumah kita. Itu bukan karena mereka tidak peduli lagi, tetapi karena memang itulah kehidupan. Mereka akan tumbuh dewasa, kuliah di luar kota atau luar negeri, lalu ketemu dengan seseorang, mereka menikah, dan mereka akan membangun keluarga mereka sendiri. Lantas apa yang terjadi nih dengan para orang tua setelah mereka pergi? Ada orang tua yang mulai merasa, ya kesepian dong karena nggak punya tujuan. Atau bahkan saking kesepiannya mulai mengalami yang namanya stres berkepanjangan. Kalau ditanya, kenapa kok bisa stres? Ini bukan sekedar rasa kangen biasa. Nah ini tema yang akan kita bahas, yaitu emptiness syndrome. Ya, bukan emptiness ya, tetapi sarang kosong, sindrom sarang kosong. Ya, nah, mungkin sebagian Anda berpikir, apa itu? Saya rasa saya akan bebek sajalah nanti, jangan terlalu berlebihan lah. Tapi tahukah Anda, banyak loh orang tua yang tidak sadar ini bisa sangat berbahaya. Karena menciptakan perasaan kehilangan, kekosongan yang nantinya bisa jadi depresi. Nah, hari ini kita akan bahas nih mengenai emptiness syndrome bersama Ibu Pinkan Margareta. Beliau seorang ahli psikologi yang percaya sekali bahwa di dalam diri kita manusia, kita punya potensi yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan melalui penerapan psikologi. Beliau akan membantu kita menemukan jawaban dari tema kita kali ini, emptiness syndrome. Kita sapa Ibu Pinkan ya. Shalom Ibu Pinkan, selamat datang di Ciabagi Negeri, Bu. Shalom Pak Andi, terima kasih sudah mengundang dengan senang hati. Iya, ini Ibu Pinkan ini belakangnya banyak ya, Ibu Pinkan Margareta, MPSI, psikologi. Anda mengajar di Ukrida, juga mengajar psikologi yang pastinya ya. Dan ini mungkin apa namanya juga banyak pertanyaan juga mewakili saya sebagai orang tua sebenarnya. Ada yang menganggap bahwa kesepian itu kan hal biasalah anak pergi. Biasa. Tapi ketika ada tema emptiness syndrome, nah ini jadi pertanyaan, seserius apa ini rasa kesepian ini dan apa sih Bu sebenarnya emptiness syndrome itu? Silakan. Baik, ya Pak Andi, yang perlu dipahami emptiness syndrome ini bukanlah gangguan psikologis, itu dulu ya. Jadi jangan kemudian dikondisikan sebagai wah ini salah satu disorder, enggak. Ini adalah suatu situasi psikologis. Jadi situasi psikologis yang pada dasarnya wajar akan dilalui oleh setiap orang tua. Karena kalau setiap orang tua membesarkan anak kan anaknya pasti akan tumbuh dewasa ya Pak, nggak mungkin jadi kecil terus. Sehingga satu kali waktu anak kita yang dewasa akan pergi meninggalkan kita dan rumah sarang kita yang tadinya kita bangun untuk mereka tumbuh dan berkembang akan menjadi kosong. Begitu Pak Andi. Dan itu tidak bisa dihindari ya Bu? Iya Pak, masa anaknya mau dikekepin terus Pak? Nanti kan harus meninggalkan orang tua kan, dan kemudian membangun keluarga yang baru. Enggak, soalnya ada teman saya juga orang tua langsung ngomong gini, ah nggak usah merasa kesepian, nanti kita suruh aja menantu kita tinggal sama kita, katanya gitu. Nah, nanti kita akan memulai babak drama baru, konflik mertua menantu Pak. Gitu ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa itu berjalan senatural mungkin gitu ya, jangan dibuat supaya oh ini tetap biar kita sama-sama gitu ya Bu. Nah justru kalau tadi Bapak katakan ya, emptiness syndrome itu bisa mengarah ke depresi, betul. Tapi ada sisi lain, yaitu mengarah ke jadi controlling Pak. Sampai anaknya dipaksa untuk tinggal tetap bersama gitu ya. Mantunya yang harus ikut masuk. Nanti muncul peristiwa lagi, pengasuhan papa mama dan pengasuhan opa oma yang jelas-jelas bertabrakan. Nah itu sudah jadi masalah baru Pak. Gitu. Iya. Ini jadi ya, menjawab. Jadi efeknya panjang. Begitu. Jadi kayak efek domino ya Bu ya? Exactly. Makanya kalau Alkitab bilang laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya, ya that's it. Memang harus begitu Pak. Betul. Dan artinya orang tua memang harus siap masuk ke satu fase di mana mereka kembali berdua dengan pasangan, dengan suami dan dengan istri. Nah ini, begitu. Kalau untuk para orang tua yang kenyataannya sekarang sudah ke situasi kembali berdua dengan suami dan istrinya nih. Kalau ada pertanyaan, ini apakah saya sekarang sedang terkena emptiness syndrome? Itu dari pengalaman Ibu bisa dilihat dari apa sih gejalanya Bu? Biasanya tuh ya Pak, karena pada saat
raising the child, parenting anak-anak dari kecil sampai usia katakanlah 20-an begitu ya. Fokus suami istri ini adalah anak. Mereka lupa untuk merawat relasi pernikahan. Ini kan dua hal yang berbeda ya, Pak. Peran suami istri dan peran sebagai papa mama itu kan dua hal yang berbeda. Nah, seringkali yang saya lihat fokusnya ketika anak hadir itu fokusnya kepada parentingnya. Tapi marriage-nya yang sebetulnya adalah fondasi dari rumah tangga atau keluarga, itu yang lama nggak dirawat, Pak. Sehingga ketika anak-anak mulai mentas, mulai kuliah, keluar kota, apalagi menikah, bekerja, nah di sini nih mulai merasa asing dengan pasangannya ya. Karena sekian lama relasi pernikahannya sudah tidak dirawat, Pak. Atau kurang dirawat. Oh, apakah itu bisa berkembang jadi masalah psikologis yang lebih serius, Bu, kalau itu dibiarkan begitu saja? Atau nanti akan baik sendiri? Kesepian. Biasanya kesepian, Pak. Karena ini biasanya mama-mama ini ya, yang kalau mama-mama biasa merawat anak dari kecil, ya kan Pak? Biasa nurturing, apalagi kalau full time mom gitu, nggak punya eksistensi diri lain kan Pak? Sehingga ketika anak tidak ada, jati dirinya juga, eksistensi dirinya juga seakan-akan seperti hilang loh Pak. Saya ini siapa gitu. Kalau saya tidak merawat anak, saya ini apa dan siapa begitu. Nah itu yang bisa menjadi istilahnya arahnya kepada masalah psikologis yang juga cukup serius. Apakah begitu, juga pasti mengalami perubahan emosi tertentu, emosional gitu? Ya, dan gini, kalau buat saya ya Pak, setiap musim kehidupan itu pasti akan mempengaruhi kestabilan emosi kita. Ini sesuatu yang sama kalau kita musim pancaroba Pak, misalnya pergantian dari musim hujan ke musim panas, kita mungkin bisa sedikit kena flu atau apa. Betul. Poin saya adalah jangan terlalu takut, dihadapi, dijalani, emosi yang timbul diakui, dan kemudian dicari solusinya Pak. Jadi misalnya, biasanya di rumah tuh ramai anak-anak, ada 3 orang, 2 orang. Ini anak udah kuliah nih Pak, keluar kota. Belum menikah dulu deh, kuliah gitu ya. Kuliah keluar kota gitu. Kok sepi ya? Nah, ini kan mulai rasa sepi. Nah, bagaimana nih solusinya? Apakah waktu yang biasanya untuk mengurusi anak mulai dialokasikan untuk hal lain yang terkait dengan minatnya, mengembangkan potensi, belajar hal baru. Gitu Pak Andi. Jadi sebetulnya masa sarang kosong bisa dilihat sebagai peluang untuk mulai mengembangkan diri. Jadi waktu dan energi yang selama ini untuk anak dialokasikan untuk mulai mengembangkan dirinya, Pak. Dilihat sebagai sebuah peluang. Berarti memang kita harus jangan melihat sebagai sebuah hal yang mengkhawatirkan gitu ya. Bahwa kita harus percaya everything's gonna be okay gitu. Karena ketika anak-anak keluar, ini adalah transisi musim yang harus kita terima dan kita hadapi, kita sadari, karena ini yang akan pasti terjadi. Apalagi sebagai orang Kristen, kita percaya setiap kehidupan kita ada musim kehidupan yang pasti akan hadir. Betul. Gitu ya. Jadi saya jadi berpikir mungkin buat orang tua atau pasangan suami istri yang mungkin selama ini jarang untuk bisa berkomunikasi, ngobrol-ngobrol, ya ngeteh bareng gitu ya, after office hour atau menikmati masa pensiun, lalu kemudian jarang mesbah keluarga gitu. Mungkin bisa mulai merajut kembali gitu ya hubungan internal antara mereka dan juga hubungan spiritual dengan Tuhan gitu ya Bu. Dan purpose kehidupan kan gini Pak ya, menjadi orang tua kan bukan the only purpose ya. Sebenarnya parenting itu kan satu fase kehidupan yang kemudian ketika anak-anak sudah dewasa, parentingnya bukan lagi parenting yang memimpin di depan, tapi jadi memimpin di samping atau bahkan di belakang. Kalau anak sudah menikah apalagi, kita membersamai mereka dari belakang kan Pak. Ibarat kalau anak butuh konsultasi datang ke kita gitu ya. Kalau anak mungkin kuliah bekerja, kita sudah mulai geser Pak ke samping. Kalau masih anak kecil, SD, SMP, SMA, kita lead the way di depan gitu ya. Nah, pergeseran ini yang kemudian perlu disadari. Setelah itu Pak, saya meyakini bahwa setiap manusia itu kan punya panggilan hidup ya. Tujuan hidup dari Tuhan. Betul. Purpose of life. Mari gumuli kembali. Bahwa anak yang Tuhan titipkan, itu sudah menjadi dewasa, lepaskan menjadi anggota masyarakat. Tapi kemudian bertanya lagi ke Tuhan. Nah ini sebagai
perempuan, sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai istri, kami punya panggilan apa lagi? Nah, di poin ini kan sebetulnya ada banyak hal yang bisa dilakukan ya Pak Andi. Bisa mungkin di komunitas gereja, bisa mungkin di masyarakat, berperan aktif di masyarakat. Sehingga yang dilayani bukan cuma anak-anaknya lagi, tetapi ada komunitas, ada orang-orang di luar sana yang bisa juga ditolong ya Pak. Dilayani dengan menggunakan energi dan waktu kita. Begitu Pak. Iya. Tapi saya jadi lagi mikir Bu, oke itu terjawab Bu. Tapi bagaimana kalau kayak ini ada rekan saya sibuk banget nih sampai sekarang gitu ya. Jadi intinya mungkin mau avoid menghindari emptiness ini, sindrom ini. Jadi dari awal tuh udah mulai nggak pernah lagi yang namanya komunikasi sama anak-anaknya gitu, udah kayak hidup sendiri-sendiri gitu. Bukankah nanti ketika emptiness syndrome ini hadir akan malah lebih canggung ya Bu ya? Karena kan udah nggak ada, udah sama anaknya gak komunikasi, terus suami istri sama-sama saling sibuk nih gitu. Atau saya salah? Iya. Saya mengandaikan begini Pak, misalnya hidup kita tuh ada ruang-ruang ya. Misalnya gini, katakanlah kita nih sebagai individu nih, ada ruang keluarga, ada ruang profesional, ada ruang pelayanan gitu ya. Nah, ukuran besarnya ruang dalam artian waktu dan energi yang kita berikan, itu bisa kita atur Pak, bisa kita adjust. Misal, kalau anak saya masih SD sampai SMP, pasti porsi besarnya kemana? Anak dulu Pak. Gitu ya, kalau misalnya saya sebagai perempuan gitu. Anak dulu nih fokus. Jadi misalnya pun saya bekerja, porsi profesional dan porsi keluarga prioritas nomor 1 anak-anak dulu. Tapi begitu nanti anak sudah kuliah, saya bisa perkecil dong energi dan waktu yang tadinya didedikasikan buat anak, karena anak sudah mulai mandiri, kita sudah latih, kita sudah bekali, kita sudah bersamai dia sejak TK, 0 TK sampai SD gitu, sampai SMP. Begitu dia sudah kuliah, dia punya circle-nya sendiri. Nah, kita bisa berbesar nih Pak, mau sibuk di pekerjaan kah, di pelayanan kah, di sosial kah. Jadi besarnya ruang itu bisa kita adjust seiring dengan musim kehidupan. Jangan sampai meleset ya Pak. Kalau tadi contoh yang Bapak sampaikan, ketika anak-anak, ini saya sering lihat ya, ketika anak-anak masih kecil malah dipegangkan ke babysitter terus ya, yang kemudian ketika babysitternya pulang mudik malah nangis gitu kan. Hal momen-momen 0 sampai katakanlah 17 tahun, itu momen membangun bonding Pak. Membangun, istilah saya jangkar emosi. Yang nanti ketika anak sudah besar, mau dia pergi kemanapun, menikah dengan siapa, dia tidak akan pernah lupa Pak sama akarnya. Gitu. Jadi kebijaksanaan kita untuk tahu di musim kehidupan apa, kita harus manage hidup kita. Yang saya maksud dengan hidup tuh waktu dan energi fokus kita ya. Kita manage pas dengan musimnya Pak. Ya ini mungkin ada beberapa orang tua yang sama seperti teman-teman saya juga yang saat ini tuh lagi ngerasain hambar Bu. hambar dengan pasangan sendiri karena merasa bersalah, kehilangan musim ketika golden age-nya anak-anak itu sudah enggak mereka dampingin gitu. Jadi mereka udah mulai kepikiran, wah nanti mereka tinggalin rumah, wah ini udah kayaknya. Jadi itu mempengaruhi kehangatan di pernikahan mereka. Apa yang bisa Ibu lakukan atau Ibu berikan insight untuk bisa diterapkan nih secara practically supaya yang hambar ini jadi hangat lagi dan tidak terkungkung dengan perasaan bersalah karena dulu tahu gitu saya yang join langsung, saya terjun langsung gak dititipin gitu loh misalnya gitu. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Satu hal Pak, hari-hari ini kita tuh perlu belajar untuk be here and now ya. Maksudnya begini, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu itu nggak bisa kita apa-apain Pak. Yes, kita menyesal oke. Tapi jangan tenggelam atau berhenti dalam penyesalan. Karena waktu kita menggunakan hari ini untuk tenggelam dalam penyesalan, maka kita akan kehilangan hari ini, Pak. Jadi kalau buat kasus yang seperti tadi ya, get over with the past, say sorry, and then use today untuk betul-betul membangun sesuatu, Pak. Bikin bonding baru. Anaknya udah remaja, Bu. Gimana dong bikin bonding? Nggak apa-apa. Make time lagi untuk bikin bonding dengan anak-anak. Meskipun mungkin tidak semudah ketika masih kecil, tapi effortnya masih dilakukan, Pak. Jadi still lakukan hari ini supaya Pak,
apapun yang di future itu akan berbeda, akan berubah, begitu. Masih ada harapan lah ya, there is still hope ya. Of course. Walaupun dengan big efforts gitu, tapi kita nggak boleh berhenti gitu ya. Akan losing the day, Pak. Saya selalu orang tuh kadang-kadang gini, Pak, merenung-renung kesalahan. Yang kita pakai itu kan waktu hari ini. Kayak misalnya hari ini 24 jam. Kalau kita tenggelam hanya merenungi kesalahan, kita kehilangan hari ini kan, Pak? Betul. Padahal apapun yang kita pilih lakukan hari ini, itu akan menentukan future-nya kan? That's the idea sih, menurut saya. Being here and now, gitu. Just do what's right now, gitu. Just say sorry and get over it. Kemudian ya udah. Get over. Last but not least, Bu. Ini kalau ada orang tua yang saat ini, aku sedang bergumul dengan kesepian dan sedang bergumul dengan kehilangan makna hidup karena saat ini yang dibicarakan oleh kita berdua ini adalah kenyataan hidup mereka. Anak-anakku sudah meninggalkan rumah nih ceritanya. Apa yang harus aku ambil supaya aku tuh bisa bangkit? Oke, aku akan belajar untuk say sorry. Tapi apa yang harus aku lakukan? Kegiatan seperti apa supaya aku bisa menjalani hidup dengan sesuatu yang baru yang bisa aku lakukan benar-benar depan mata gitu. Dari pengalaman Ibu barangkali yang pernah curhat atau pernah konseling, apa yang bisa Ibu bagikan kepada sahabat-sahabat saya bagi negeri saat ini? Kita itu kadang-kadang kalau mau mengubah sesuatu dalam hidup tuh suka mikirnya kejauhan ya Pak Andi. Padahal look around lah. Apa yang ada di dekat. Misal di sekitar kita apakah masih ada area untuk bisa bercocok tanam misalnya. Mau bercocok tanam, mau aktif di perkumpulan dengan ibu-ibu di tetangga. Atau misalnya mau kalau tergabung dalam komunitas iman di gereja. Join the community gitu ya. Jadi gini, kalau kita mau membuat perubahan, jangan berpikir sesuatu yang jauh dan sulit gitu. Nanti frustrasi sendiri. Lihat apa yang di sekitar kita. Kalau pakai bahasa Alkitab itu lihat talenta apa yang dititipkan. Masa sih nggak ada Pak 1-2 manusia di sekitar kita yang Tuhan dekatkan dengan kita lewat komunitas gereja atau tetangga. Atau kita punya skill apa? Bisa kalau perempuan ya, bisa bikin kue, bisa masak, bisa ngajarin, ngelesin orang, misalnya tadinya ngajarin anaknya, sekarang mau bantu di rumah belajar mana yang anak-anak belajar sama-sama. Just find out, Pak, volunteer di mana gitu ya. So, ada banyak aktivitas sosial, kata kuncinya di situ, Pak Andi. Jadi, what makes a good life adalah kalau kita relate with another human being. Exactly. So, jadi cari manusia Pak, cari manusia sekitar kita. Makanya it is important untuk punya community ya Pak. Mau faith community, mau social community, it's important gitu. Untuk kita bisa tetap exercise social skill kita. Iya. Lagi pula hidup start ini. Small, Pak Andi. Betul. Saya selalu bilang start small. Iya, nggak akan ada langkah 10 kalau langkah yang pertama nggak diambil ya Bu ya. Exactly. Mulai dari one step, nanti you will be surprised bagaimana another open door itu akan muncul kan? Dari satu orang yang kita kenal, 2 orang, 3 orang gitu Pak. Cuma seringkali orang tuh mikirnya kejauhan menurut saya. Jadi nggak melangkah duluan. Iya, Bu, power statement dong Bu untuk para orang tua dan juga untuk anak-anak boleh lah. Supaya anak-anak itu kalau, aku kan mau pergi. Jadi supaya nggak cuek gitu loh. Tapi bisa tetap menjaga kehangatan dalam keluarga dan juga bisa menjadi faktor penyemangat juga bagi para orang tua ketika masa-masa itu hadir di tengah-tengah mereka. Silakan Bu Pinkan. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini yang seperti pengkhotbah katakan, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Nah, hendaknya kita berhikmat untuk tahu ini masa apa. Kalau kita sedang masa parenting atau menjadi anak yang masih dalam perlindungan orang tua, just enjoy the relationship, the conflict, everything, the dynamic. Nggak ada relationship yang perfect, tapi yang ada relationship yang good enough. Later, ketika masa berpisah harus terjadi, maka jangkar emosi sudah ada. Kita meskipun berpisah secara fisik, rumah berpisah, tapi ikatan batin tetap ada. Karena nanti kan musim akan berganti. Satu kali waktu bagi anak-anak, orang tua kita pasti pergi duluan. Kalau normal secara usia, kita pasti akan berpisah lagi. Jadi sebenarnya hidup ini sirkular sih Pak. Apa yang datang dan pergi itu sudah terpetakan.
Seringkali kita tidak cukup berhikmat untuk hidup sesuai dengan musimnya, sesuai dengan masanya, dan mensyukuri setiap musim dan masa yang kita jalani. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, jangan ngiri lihat kehidupan orang, rumput tetangga akan selalu lebih hijau, tapi syukuri apa yang kita punya dan Tuhan izinkan kita alami hari ini. Begitu Pak Andi dan pemirsa sekalian. Terima kasih banyak Ibu Pinkan Margareta, MPSI Psikolog, CEC, staf pengajar di Ukrida untuk psikologi. Salam untuk anak didik Ibu semuanya. Sampai nanti kami undang Ibu lagi ya Bu ya. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Bu. Tuhan berkati. Iya. Anak-anak kita memang akan pergi. Gak usah khawatir. Hidup kita gak boleh berhenti di situ. Just enjoy setiap momen yang ada, setiap musim yang ada. Kalau memang hari ini ada kesempatan untuk membangun kembali hubungan dengan pasangan, gali kembali. Jangan menunggu nanti-nanti. Kalau ada kesempatan menggali potensi diri, gali potensi diri kita. Kalau ada kesempatan untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, gunakan itu sebaik mungkin. Apalagi bersama dengan pasangan kita. Karena mengalami empty nest syndrome atau sindrom sarang kosong. Itu nggak bisa kita hadapi dengan kekhawatiran, dengan meratapi karena kesendirian. Makanya jangan hadapi sendirian. Berbicaralah dengan pasangan, mulai cari sahabat yang baru. Atau bergabung dengan komunitas yang benar. Ada komunitas iman di gereja. Intinya jangan biarkan kesepian mencuri sukacita yang Tuhan berikan. Karena setiap musim akan berganti. Tetapi bukankah kasih setia Tuhan tetap ada. Dan selalu hadir untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi izinkan Tuhan campur tangan di sana. Nah, kalau episode yang kita bicarakan ini memberkati saudara, bagikan ke teman atau keluarga Anda yang membutuhkan. Kasih tahu juga ke mereka ya. Subscribe, like, dan juga tulis komentarnya seperti apa. Ya, komentar tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa ini. Selagi anak-anak masih ada, sampai nanti anak-anak akan pergi dari rumah. Kalau Anda mau cerita, silakan cerita karena kami mau dengar cerita Anda. Nah, bicara soal cerita, saya punya suatu cerita tentang seseorang, yaitu bernama Eliana. Ya, Eliana yang sekuat tenaga bersusah payah menyelamatkan Alkitab bergambar untuk anak agar tidak hancur oleh air banjir yang melanda daerah Kalimantan Barat. Seperti apa kisahnya? Berikut kisahnya. Kami di Darit ya terkenal memang ketika hujan deras itu pasti banjir. Cuman kali ini banjirnya luar biasa. Itu tanggal 22 Januari memang hujan terus-terusan hujan. Nah tanggal 22 Januari itu memang mulai banjir. Tapi saya umumkan di PAUD bahwa anak-anak yang bagian atas tetap sekolah. Yang nggak bisa lewat termasuk guru yang kebanjiran nggak apa-apa. Kita ganti hari lain. Gitu. Tapi terus banjirnya itu ternyata nggak berhenti. Gitu. Sampai akhirnya sore itu mulai naik yang lumayan tinggi. Akhirnya saya minta tolong tetangga, dibantu 2 orang, kita harus memasi semua. Yang terutama sebenarnya barang-barang PAUD. Saya mikir 2 lemari, buku-buku, terus peralatan gitu, APE, waduh itu yang harus dibereskan. Itu dulu yang utama, baru kursi-kursi apa semua minta tolong tetangga. Inilah kondisi gereja GBI Kerajaan Allah Darit. Kami di dataran tinggi, tapi begitu kuat air sampai sekarang air masih naik. Tapi ternyata banjirnya itu nggak cukup sampai segitu ternyata. Dan akhirnya terus berlanjut sampai udah mulai tinggi banget. Waduh itu udah panik. Beberapa ya masih tinggal ini barang-barang PAUD. Ya mau bagaimana lagi tetap mengucap syukur dalam segala hal sambil menunggu air tetap naik. Mimbar podium sudah mengambang. Yang bisa ditelepon 1 jemaat dalam keadaan semua posisi Darit mati lampu. Udah gelap gulita. Posisi baterai juga sekarat nih baterai HP. Akhirnya pakai motor, dinyalakan lampu, kita gelap-gelapan itu. Itu satu hal yang membuat saya sempat nangis. Satu buku anak Alkitab bergambar. Itu sempat terjatuh gitu.
sempat terjatuh dalam keadaan dalam nggak bisa diraba. Saya minta tolong sama jemaat, tolong cari sampai dapat, tolong cari sampai dapat. Saya nggak mau semua yang punya anak-anak bisa rusak gitu. Nah itu selamat, puji Tuhan. Sampai terus akhirnya jam 7 pagi, ya dihitung dari malam evakuasi 4 kali lah. Sampai sepinggang akhirnya. Oke, selamat jalan. Udah. Iya ya. Udah. Tenang. Itu sudah sampai titik ini nggak main-main. Banjir ini nggak main-main. Saya pikir kalau cuma cukup hanya di bawah lutut, it's okay lah. Tapi ini terusan dan sangat-sangat deras. Ini nggak main-main. Saya harus ngomong ini. Karena PAUD kami kan bagian dari Super 5 juga. Gereja adalah mitra dari CBN. Itu udah foto. Kak tolong doain. Mulai dari yang malam itu kondisi udah baterai HP udah nggak bisa lagi, udah mau mati, ya tolong semakin tinggi dan semakin tinggi. Tolong doain supaya banjir ini bisa cepat berlalu lah. Satu hal kadang kita dengar berita di WA kan, orang tua, Bu maaf rumahnya udah sampai segini, terpaksa mengungsi Bu, banjirnya sampai seloteng gitu. Itu saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai gembala ngelihat jemaat seperti itu, ngelihat anak murid dengan orang tua yang rumahnya udah tinggal atap gitu, ya hanya bisa Tuhan tolong kuatkan mereka. Nggak bisa ngapa-ngapain, untuk pergi pun nggak bisa, terbatas. Sampai sekarang ada yang masih trauma, bahkan sampai pindah tempat karena memang rapotnya habis, semua habis lah. Bersyukur bahwa di dalam Super 5 kita ada renungan pagi. Nah, ayat-ayat itulah ya, termasuk salah satunya bersukacitalah, itu mengucap syukur. Itu yang menjadi kekuatan buat anak-anak untuk supaya tetap mereka menjalani hari-hari. Biasanya kalau masalah fisik jatuh kebentur diapain? Dikasih Hansaplast atau dikasih perban betadine. Nah, ini adalah cara membantu yang sifatnya psikologis ya. Jadi bantuan yang sifatnya psikologis. Saya bersyukur ya dengan bermitra sama CBN, lalu kegiatan psikososial dari OBI ini, ada banyak hal walaupun kita pendidik anak, tapi ada banyak hal yang belum sampai ke situ. Misalnya dalam keadaan bencana, dalam keadaan tanggap darurat khusus untuk anak-anak gitu. Apalagi kan kita pelayan-pelayan anak. Dari bekal psikososial ini ada banyak hal yang bisa diterapkan untuk pendekatan bagi anak-anak yang bermasalah. Yang mereka nggak bisa ceritakan sama orang tuanya, tapi model-model sifat-sifat mereka yang mulai aneh. Nah itu yang kita nanti akan dekatin, kita telusuri supaya ini bisa menjadi jawaban untuk mereka juga sembuh secara jiwa. Jadi kami bersyukur bahwa gereja terbuka setiap hari dari pagi sampai sore untuk anak-anak, generasi anak. Dan terima kasih dari pelayanan ini biar anak-anak dimenangkan untuk Tuhan. Ketika anak dimenangkan untuk Tuhan, maka keluarga-keluarga akan dimenangkan untuk Tuhan. Dan saya percaya Darit dimenangkan untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Obor Berkat Indonesia atau OBI memang telah menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan CBN Indonesia. Seperti yang Anda saksikan tadi, OBI terlibat dalam tanggap bencana ya seperti yang terjadi di tempat saudara-saudara kita itu di Darit, Kalimantan Barat ya. Dalam hal ini OBI hadir melalui PAUD Super 5, sebuah program pemuritan anak yang dimiliki CBN Indonesia. Anda bisa lihat bagaimana pendekatan-pendekatan dan juga pembekalan yang bisa memastikan anak-anak terus bertumbuh. Tahukah Anda juga bisa turut ambil bagian bersama dengan kami dan bergandengan tangan untuk memastikan setiap anak-anak dimenangkan dan bebas dari segala rasa trauma, tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Ada banyak pelayanan kemanusiaan yang kami lakukan. Kami butuh Anda untuk bergerak bersama dengan kami.
bergabunglah bersama dengan kami, jadilah mitra kami, yaitu mitra CBN. Kalau Anda yang tanya gimana caranya, nah ada QR code di layar saat ini, Anda tinggal ambil gadget, Anda langsung scan. Anda bisa berdonasi langsung menggunakan e-wallet Anda. Atau untuk info selanjutnya, silakan kunjungi donasi.jawaban.com. Terima kasih sebelumnya untuk dukungan Anda. Suryani menjadi orang yang dengan mudahnya menyakiti orang lain. Sampai hal itu menjadi hal yang wajar, perilaku yang biasa. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Suryani? Berikut kisahnya. Pada waktu ibu saya mengandung saya, mungkin ibu saya waktu itu berpikir bahwa memiliki anak 4 itu sudah banyak. Jadi pada waktu mengandung anak yang kelima, kemudian ibu saya itu tidak menginginkan mempunyai anak lagi. Sehingga ibu saya itu meminum ramuan atau meminum obat-obatan untuk tujuannya adalah menggugurkan kandungan, yaitu saya sendiri. Nah, tetapi karena kemurahan Tuhan, saya akhirnya terlahir. Dalam usia 10 hari, saya diserahkan oleh orang tua kandung saya itu kepada bibi saya. Lalu bibi saya itu berkata seperti ini, "Iya nak, kamu itu pada waktu di kandungan ibumu, pernah kamu ingin digugurkan oleh mamahmu." Sebenarnya pada waktu saya mendengar itu, saya itu sudah memiliki rasa tertolak. Tetapi dalam posisi sebagai saya seorang anak kecil, saya belum mengerti bahwa itu namanya itu rasa tertolak, saya tidak mengerti. Tetapi begitu saya semakin besar, saya semakin mengerti bahwa kekurangan mata saya ini menjadi banyak kendala dalam hidup saya. Begitu saya menghadapi masalah itu, pasti saya langsung menyalahkan orang tua saya. Orang tua kandung saya maksud. Saya selalu menyalahkan orang tua kandung saya selalu berpikir begini. Gara-gara papa dan mama saya menggugurkan saya jadi tidak bisa menerima pekerjaan yang saya sukai. Karena memang dari kecil saya itu biasa memendam semuanya sendiri, apa yang saya rasakan harus saya rasakan sendiri dan saya tidak bisa meluapkan kepada orang lain. Sehingga saya pada waktu setelah menikah pun saya tetap menjadi orang yang introvert, tertutup dan tidak mudah untuk bergaul dengan orang lain. Suatu hari saya membaca sebuah buku. Buku itu berjudul Neraka. Ada kisah seorang pelayan wanita di sebuah gereja itu, dia pelayan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia cinta Tuhan. Suatu saat si pelayan wanita ini meninggal. Kemudian rohnya itu masuk ke neraka, tidak ke surga. Lalu si pelayan wanita ini protes, bertanya, kenapa saya harus dibawa ke neraka? Kenapa saya bukan ke surga? Saya sudah melayani Tuhan. Saya ini cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan tidak memperhitungkan apa yang saya sudah lakukan buat Tuhan? Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada dia, tapi kamu tidak pernah mau mengampuni suamimu. Ternyata si pelayan wanita ini, dia sakit hati, dia punya kepahitan kepada suaminya karena suaminya itu berselingkuh. Waktu saya membaca itu, saya mulai berpikir apakah saya akan seperti itu nantinya. Karena saya itu sebenarnya sudah beberapa kali saya mengikuti ibadah atau seminar pelepasan. Tetapi sepertinya waktu itu saya belum benar-benar lepas. Nah, suatu hari saya berbicara lewat telepon dengan adik ipar saya. Jadi istri dari adik saya. Saya bercerita tentang ibu saya dan saya menangis. Adik ipar saya itu langsung bilang begini, Cici itu masih punya akar pahit sama mama. Cici nggak boleh begini, Cici harus pulang ke Tegal, Cici harus pemulihan. Mumpung mama masih hidup. Jadi pada waktu itu papa saya itu sudah meninggal dan mama saya masih hidup. Kemudian saya tersentak di situ. Lalu saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, benarkah saya belum mengampuni orang tua saya? Benarkah saya masih memiliki kepahitan?
Saya pulang ke Tegal, ke kota kelahiran saya, dan saya menemui ibu kandung saya. Mama, saya hari ini datang, saya mau minta maaf. Karena ternyata selama ini saya tuh menyimpan akar kepahitan dengan mama. Dan saya ceritakan semua bagaimana saya mengalami kekecewaan karena mama pernah menggugurkan saya. Kemudian juga saya merasa sewaktu saya tinggal dengan orang tua kandung saya waktu saya usia SMP, mama saya juga tidak menyayangi saya, mama saya tidak memberikan kasih sayang yang sama kepada anak-anaknya. Nah, pada waktu itu mama saya menjawab, saya juga sebagai orang tua saya minta maaf. Karena mama itu ternyata tidak bisa membimbing kamu dengan baik. Mama membedakan kamu. Saya menangis dan saya memeluk mama saya juga minta maaf, dan saat itu saya merasakan ada perubahan yang terjadi dalam diri saya. Saya merasa saya lebih melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Sewaktu dulu saya masih dalam kepahitan, saya selalu ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Jadi tanpa sadar kalau saya merasa bahwa hidup saya sakit, saya merasa banyak kekecewaan, saya pun ingin orang merasa kecewa. Akibatnya saya mengeluarkan kata-kata yang mungkin menurut saya wajar, tetapi menurut orang lain kata-kata itu adalah kata-kata yang menyakitkan dan seharusnya tidak perlu saya ucapkan. Saat itu saya benar-benar merasa hidup saya sudah dipulihkan dan saya menjadi manusia yang baru. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saya menjadi lebih tenang, saya menjadi lebih percaya diri. Kalau dulu dia rasa ingin membalas itu selalu ada gitu. Ingin menyakiti orang lain itu yang bikin dia marah, jengkel itu ada. Tapi sekarang saya perhatikan itu udah nggak ada seperti itu, udah nggak ada. Dia lebih banyak mengalah, lebih banyak dia bertanya sama Tuhan, ini pantas nggak ini kalau saya sampaikan, saya katakan ini bisa menyakiti orang atau tidak. Ya tentu perasaan saya tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau melihat istri dipulihkan seperti itu. Dan itu bisa kami lihat di dalam pelayanan kami begitu luar biasa. Pelayanan kami yang tadinya jemaat cuma dari 6 jiwa yang kami layani. Sekarang itu hampir 500 jiwa yang kami layani sekarang ini. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 15, firman Tuhan berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi buat setiap kita harus saling mengampuni Bapak Ibu Saudara. Dengan kita mengampuni orang lain, hidup kita akan memiliki ketenangan dan bahkan kita boleh membawa dampak yang baik. Hidup kita boleh berdampak buat orang lain, buat orang-orang yang di sekitar kita. Kisah nyata tadi membuktikan bahwa ketika Tuhan Yesus menjamah hati seseorang dan orang itu mengizinkan Tuhan melawatnya, maka kasih dan mujizatnya terjadi. Jadi jika Anda saat ini membutuhkan teman berdoa atau butuh teman untuk mendengar pergumulan Anda yang Anda ceritakan, silakan hubungi Sahabat 24. Langkah yang paling tepat adalah itu. Karena tim konselor kami sudah siap mendengar dan mendoakan Anda. Kapan? Bagaimana bekerjanya? Setiap hari, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dan ini kesempatan yang tidak boleh Anda lewatkan begitu saja. Anda juga bisa dipulihkan, Anda bisa berubah. Anda bukan orang yang penuh dengan kekejaman. Anda pasti akan mengalami rekonsiliasi. Nomor di layar bisa Anda hubungi, jangan lupa Sahabat 24. Dan mari kita berjalan bersama sampai Anda menemukan kembali pemulihan, kesembuhan, iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Kalau Anda diberkati dengan topik hari ini, jangan lupa kasih like, share video ini, dan pastikan pula sekali lagi ya, subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.